Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Gue masih berada di base camp pendakian Gunung Semeru. Ini lanjutan kisah yang kemarin ya, di mana ada seorang pendaki sombong yang nggak mau gue wawancara di Bogor, maunya di kaki Gunung Semeru requestnya. Gue kejar kemari bro, dapat orangnya. Kemarin beliau menceritakan tentang pengalamannya di gunung apa bro kemarin? Gamkonora. Gamkonora. Jadi ini pegunungan yang nggak wajar ya buat kita, nggak awam lah kasarnya. Karena ini terletak di Kepulauan Maluku. Nah, ini beliau akan menceritakan tentang kelanjutan ekspedisinya di sana. Dan ini gunungnya hari ini Gunung Gamalama, bro. Ya. Oke. Langsung aja gue perkenalkan kembali dengan brother siapa ini namanya? Paul Lennon. Iya, bukan main. Bang Paul, itu yang mana cerita sih? Sangar juga tuh. Iya. Gokil sih itu. Wah. Nah, ini berarti lu abis dari yang turun dari situ, lu lanjut nih? Ya, lanjut. Masih dengan tamu yang sama? Masih tamu yang sama. Oke. Kelanjutannya gimana? Gua nggak akan motong, langsung aja ceritain. Hajar, brother. Oke. Gunung Gamalama adalah salah satu jajaran gunung di Indonesia Timur yang terkenal akan kearifan lokal dan pantangannya yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Ternate. Di kisah kali ini menceritakan perjalanan Bang Paul mendaki di wilayah Indonesia Timur yang ternyata penuh pantangan yang tanpa sengaja dilanggar dan mengakibatkan Bang Paul mengalami berbagai macam gangguan. Untuk tahu kisah selengkapnya, siapkan rokok dan kopi, mari kita tonton bersama. Kelanjutannya dari pas kemarin tuh kan rencananya kita mau masuk hotel dulu. Mau masuk hotel dulu karena sampai di Ternate itu sekitar jam 10 malam. Oke. Ya 10 malam setelah drama dari perjalanan lintas pulau ini, akhirnya saya mutusin buat masuk hotel dulu. Dan si tamunya ini nggak mau karena ada suatu alasan lah. Ada suatu alasan dia pengennya langsung naik ke Gamalama. Oh gitu. Di saat itu juga pas sampai Ternate kita langsung nyari ojek, nyari transportasi buat ke base camp. Dan kita naik ke Gamalama itu via Taman Love. Namanya via Taman Love. Nah, karena jalur di sana itu memang belum ada tempat regis ya. Jadi adanya itu di tempat campground dan itu ada jalur pendakiannya. Oke. Nah, saat itu jam 10 malam akhirnya saya mutusin ya udah ayo kita naik langsung ke tempat campground gitu. Nah, setelah sambil jalan sambil belanja sebagian belanja logistik pokok, setelah tercukupi akhirnya kita lanjut ke base camp. Dan jalur ke base camp itu jadi jalurnya itu nggak secara kayak jalur normal. Jadi kayak semi off-road lah. Jalannya lebar cuman tanah. Jadi otomatis kalau misalkan jalur malam rawan lah, rawan licin atau kepleset kayak gimana atau kalau untuk motor. Akhirnya kita turun sampai di batas ojek lah, batas jalan raya itu jalan aspal sekitar jam 10:30. Akhirnya kita mutusin jalan kaki ke atas. Itu sekitar setengah jam lah sampai ke campground itu, campground Taman Love. Nah, setelah kita sampai ke pertengahan, ada satu ojek yang satu warga lokal yang turun setelah panen cengkeh. Saat itu memang lagi panen cengkeh. Nah, akhirnya si tamu ini diantar. Saya tetap jalan ke campground. Setia kawan lo tamu lo? Nah, akhirnya setelah diantar, saya sampai ke parkiran terakhir untuk jalur trekking. Tuh, jadi posisinya, ya kita juga namanya udah penyeberangan, waktu saat nyebrang udah ngerasa gimana ya, banyak kejanggalan atau cuaca alam nggak ngedukung banget. Kenapa kita nggak spare 1 hari untuk istirahat? Mulihin mental juga bro. Ya, nah ternyata si tamu ini kekeh nggak mau tahu, pokoknya kita harus naik besok pagi ke Gamalama dengan alasannya dia pengen ulang tahun di puncak Gamalama. Oh itu maksain itu. Pada intinya saat itu udah tanggal berapa ya? Tanggal 12 kalau nggak 12 September. Nah, saat tanggal 12 Desember udah sampai campground, akhirnya ya udahlah kita sampai campground tanpa persiapan yang cukup ya, karena persiapannya tergesa-gesa atau banyak yang kurang. Saya pikirnya logistik ini kalau misalkan untuk 2 hari 1 malam nggak bakal cukup, walaupun kita di campground yang notabene-nya di sana itu ada warung dan warung itu persediaannya cuman sedikit lah.
sedikit karena nggak ada makanan-makanan pokok kayak warteg itu, jadi dia yang ada itu cuman kayak pop mie, gitu-gitu. Nah akhirnya ya udahlah kita sampai dulu ke sana karena si tamunya ini kekeh pengen sampai ke campground malam itu. Akhirnya kita istirahat di campground 1 malam, akhirnya kita bikin tenda istirahat 1 malam. Pagi jam 3 subuh dia minta summit. Jam 3 subuh. Oke. Jam 3 subuh, pas jam 3 subuh akhirnya ya udah ayo kita summit sambil prepare. Cuman saat itu cuaca nggak ngedukung banget. Cuaca langsung tiba-tiba hujan deras. Oke. Hujan, kabut, angin di tanggal 12. Iya, di tanggal 12 itu langsung kayak wah, ini nggak bisa. Akhirnya kita nunggu sampai jam 6 pagi udah mulai cerah, jam 7, jam 8 itu cuaca masih tetap hujan. Walaupun udah terang masih tetap hujan. Akhirnya saat itu saya bilang, kayaknya nggak bisa kalau summit hari ini. Dan kalau untuk maksa pun resikonya terlalu besar. Nah, dan di saat itu pun pendakian di weekday ya, kalau misalnya hari itu weekday lah, hari Jumat atau Sabtu kalau nggak salah ya. Nah, dan pendakian yang naik ke puncak itu nggak ada. Jadi cuman kita aja berdua di campground itu. Nah, akhirnya pas malam minggunya masuk ke weekend, kita bertahan satu hari di situ. Akhirnya pas jam siang lah, pas makan siang, saya kan mikir otomatis logistik makanan pokok belum ada. Terus saya turun, Bang. Saya turun. Itu bukan turun ke bawah, ke base camp, bukan. Ke kota. Anjir. Ke kota, ke Mangga 2, ke Ternate. Jadi otomatis dari Taman Love ke Ternate itu sekitar 20 menit lah, nggak terlalu jauh memang. Dan naik ojek pun pepes 1 jam lah. 1 jam. Dan itu pun saya trekking jalan ke bawah, nyari ojek. Karena ya memang kebutuhan pokok ya, makan, logistik, ya udah gitu. Akhirnya pas waktu turun siang lah, saat itu siang. Nah si tamu ini dia pengen summit sore. Dia pengen summit sore dan dia cari gate lokal buat nganter dia ke puncak. Maksa. Jadi kata saya bilang, orang gila mana yang mau naik ke puncak gunung dengan cuaca kayak gini? Dan itu nggak akan mungkin. Nah, ternyata pas saya turun ke bawah ke kota itu, dia udah cari informasi sama yang punya campground lah, yang punya wilayah situ, untuk cari gate yang bisa nganter dia ke puncak. Nah, terus ada sih ya, om yang punya campground ini nyanggupi nanti ponakan saya naik ngedrop barang buat di warung, nanti saya tanya mau nganter atau enggak, tapi nanti sore sekitar jam 3. Nah, pas ketika saya balik ke Taman Love, ke camp, dia bilang gitu, nanti jam 3 ada ponakannya si om mau nganter gua ke puncak. Saya bilang, dalam hati saya bilang, jam 3 sore mau summit, sedangkan estimasi waktunya aja buat sampai ke batas vegetasi itu 6 jam. 6 jam. Sekarang kalau misalkan dia tetap maksa jam 3 sore, otomatis sampai atas itu jam 9 malam. Iya, bener. Jam 9 malam saya cuman kayak, nggak mungkin. Apalagi malam pasti lebih lama. Apalagi cuaca kayak gitu, cuaca hujan, kabut, angin. Itu nggak bakal mungkin lah. Nggak bakal mungkin mau gimana pun. Nah, akhirnya kita bertahan lagi 1 malam. Setelah jam 3 sore, ponakannya si om yang punya campground ini datang, dan dia nggak nyanggupin lah. Nggak mau. Karena secara logika pun orang sehat mana sih yang mau naik gunung dengan cuaca yang kayak gitu. Saya sendiri pun udah rekomendasi mending besok pagi aja, untuk jaga keselamatan lah intinya. Karena kan tamu ya, mau gimana pun tetap tanggung jawab kita. Nah, saat itu akhirnya pas udah dibilang gitu, udah dapat info udah nggak bisa, ya udah kita mau nggak mau kan. Dan tamu juga akhirnya ngerti lah. Saya bilang besok pagi saya anter, mau cuaca kayak gimana pun saya anter. Nah, akhirnya setelah makan, setelah ngatur lagi jadwal untuk pendakian, karena dia itu ulang tahun di tanggal 13 lebih tepatnya. Jadi dia pengen ulang tahun tuh di puncak. Nah, akhirnya pas
kebetulan tepat 1 hari ya, tepat 1 harinya dia ulang tahun tuh kita di puncak. Nah akhirnya pas mulainya kita start summit itu, setelah malam kita istirahat, setelah makan kita istirahat, saya mutusin untuk summit jam 4 subuh. Jam 4 subuh kita mulai trekking, dan itu prepare udah mulai dari jam 3 kita udah bangun, kita prepare persiapan segala macamnya, jas hujan, logistik, air minum, ngebaca kontur dari maps, dari jalur, semuanya itu udah dipelajarin waktu malam. Akhirnya saya mutusin ya udah oke, mau cuaca gimana pun saya antar. Tapi sewaktu-waktu di tengah jalur kondisi memang stuck dan nggak memungkinkan buat lanjut, kita turun lagi. Saya ultimatum kayak gitu. Nah, akhirnya kita setelah sarapan, setelah udah makan makanan ringan lah, kita start summit jam 4. Start summit jam 4 subuh, mulai jam 4 subuh kita start summit. Dan mulai di sini aja udah banyak kejanggalan nih. Dari mulai start summit ini udah banyak kejanggalan. Kenapa tuh? Pada Star Summit itu memang dari Taman Love itu ada atasnya sedikit dari Taman Love itu ada namanya kayak homestay gitu, homestay. Jadi kayak villa, cuman bukan villa ya, jadi kayak hotel gitulah, hotel kecil. Cuman dia dari tenda, jadi buat campground yang sewa kayak gitu. Nah, pas kita mulai Star Summit jam 4 subuh kan otomatis masih gelap. Nah, pas kita mulai jalan, itu mulai aneh nih jalur nih. Itu belum jauh dari campground, mungkin baru berapa puluh meter lah. Kok jalurnya kayak gini ya? Maksudnya jalurnya nanjak banget gitu, terjal. Nah, sekitar 2 menit 3 menit jalan, itu mentok. Mentok di camp ini, di atasnya campground. Lah, ini kok jalurnya mentok ya? Saya cari-cari jalan, ternyata jalannya itu misalkan dari campground, ini jalur yang ke villa, yang ke homestay itu, dan ternyata jalur yang untuk summit itu ke kiri. Jadi beda punggungan, turun ke punggungan dulu baru naik. Saya ngambil yang ke kanan, otomatis mentok langsung. Karena saat itu memang jalurnya sih udah agak ketutup dan agak rimbun juga. Terus jalurnya pun setapak, cuman cukup untuk satu orang lalu-lalang. Agak ketutup juga. Nah, akhirnya kita debat-debat sebentar. Akhirnya saya putusin buat turun lagi sekitar 50 meter turun, baru ngambil ke kiri. Nah, mulai dari sini nih, ya agak was-was nih. Nggak tahu kenapa, mental saya pun saat itu down. Kenapa tuh? Down karena melihat cuaca. Oke. Dan cuaca 1-2 harian itu, di saat kita di campground, itu cuaca kebukanya itu kehitung menit, dan sisanya hujan kabut, dan anginnya tuh kencang banget. Bahkan saya pun sempat ngobrol sama si om yang punya campground itu. Saya nanya, "Om, kalau cuaca kayak gini puncak aman gak ya?" Aman, kata dia aman, cuman kalau lihat dari laut tuh gelombangnya sama kayak kemarin, tuh gede banget. Nah, akhirnya ya udahlah, mau gimana lagi, itu kan tanggung jawab. Akhirnya kita mutusin buat lanjut jalan. Mulai dari beda punggungan untuk sampai ke pos 1 itu sekitar setengah jam lah. Mulai setengah jam atau 45 menitan lah. Sampai di satu jalur yang memang menurut saya itu jalur ekstrim. Karena untuk konturnya itu langsung nanjak. Nanjaknya itu memang benar-benar langsung bles gitu. Nggak ada kiri kanan langsung terjal gitu. Dan sampai ke pos 1 itu jalurnya memang kiri kanan itu pohon bambu. Jadi jalurnya masih mayoritas pohon bambu, vegetasinya pohon bambu. Dan jalurnya itu setapak, bekas tangga-tangga gitu. Cuman karena udah kegerus air, jadi kayak serodotan. Tangga tanah atau tangga batu nih? Tangga tanah. Oh, bikin paculan gitu. Oke. Cuman karena udah hancur, jadi udah kayak lurusnya aja gitu. Dan sepanjang jalur itu pun saya narik tamu. Narik tamu. Dan mulai dari pos 1 sampai ke pos 2 nih, itu masih gelap sekitar jam 5-an lah, jam 5-an. Dan satu memang posisinya gerimis plus kabut juga. Nah, pas mulai dari pos 2 ini, sebelum pos 2 ada namanya kayak terowongan, cuman dari
dari bambu. Jadi kita jalannya itu nunduk. Oh, bambu yang udah begini. Ya. Iya. Nah, di saat itu mulai 4:30 apa jam 5 lah. Saya juga lupa. Cuman kelihatan dari alamnya masih gelap sih. Dan belum terdengar suara azan subuh. Kita naik. Asli saya jiper langsung di situ. Nah, Kayak di depan tuh udah nggak ada jalur. Itu tuh gelap total. Gelap total, headlamp pun nggak tembus karena kabutnya memang benar-benar tebel. selain gelap emang kabut juga. Dan gerimis kecil lah. Akhirnya kita mutusin break. Sebentar lah di tanjakan terjal gini. Mutusin nge-break. Saya sambil bakar rokok, terus tamu juga bakar rokok sebatang. Gak lama kedengar suara azan subuh. Oh ya, azan subuh nih. Akhirnya saya ngeluarin handphone, sempet ngechat temen di Tangerang. Bilang lah sama temen yang di Tangerang ini, namanya Cing, ada Cing, saya ini lagi di jalur mau samit ke Gamalama. Cuman situasi sikonnya kayak gini, saya bilang. Gimana, aman gak? Kata dia yang notabene dia bisa lah tentang hal-hal begitu. Oke. Aman. Dia balas itu dengan huruf kapital semua. Aman. Titik. Yakin banget ya. Nah, lanjut aja. Terus di bawahnya ada lagi, lanjut aja kalau misalkan kondisi cuaca nggak memungkinkan baru turun. Ini udah nggak mungkin kan, Cing? Udah, lanjut aja, aman. Pokoknya gitu. Nah, akhirnya di situ saya pun mulai berpikir, oh oke lah, aman kalau misalnya gitu. Nah, di panjang jalur ini setelah azan ini kita banyak nge-break. Kita banyak istirahat. Mungkin 50 meter sekali lah istirahat. 50 meter sekali istirahat, ngerokok sebatang. 50 meter sekali sebatang lagi. Sampai ada di satu titik sebelum pos 2 kita break, itu pun masih gelap. Saya ngerokok. Nggak tahu saya aja yang ngerasa, nggak tahu tamu juga ngerasa itu gempa. Pasti itu gempa, nggak mungkin nggak. Karena saya posisi jongkok, duduk, karena tanjakan terjalan, kita nyari space buat duduk pun susah. Akhirnya kita ngerokok sambil jongkok, ngerokok. Otomatis kalau misalkan jongkok itu tumpuan kita cuma kaki 2, nggak ada yang lain. Dan kalaupun itu goyang pasti kerasa. Sambil ngerokok, kok goyang? Ini gempa apa bukan? Cuman berpikir positifnya, ini mah halu kali. Cuman pas ngelihat tamu mulai jalan dari bawah, nggak terlalu jauh lah, mungkin 10 meter dari bawah kelihatan. Dia juga nggak nanya itu gempa atau enggak gitu. Halu kali, kayaknya kemungkinan halu. Nah, pas mulai jalan lagi, nggak jauh dari tempat yang tadi saya duduk, dia bilang, tadi gempa bukan ya? Berarti bukan saya doang yang ngerasa, dan otomatis itu pasti gempa. Nggak mungkin kalau enggak. Karena sambil jalan, sambil ngerokok, mikir juga, iya, nggak mungkin kalau bukan gempa. Dan cuaca itu memang posisinya udah jam 5:30 lah. 5:30 itu masih gelap. Total gelap. Kayak malam, gimana sih? Posisi kayak malam, kayak headlamp pun nggak tembus gitu. Buat kabut itu nggak tembus. Walaupun headlamp kuning, mau headlamp putih itu nggak tembus. Nah, akhirnya pas masuk pos 2, kita break lagi. Cuaca hujan makin deras. Cuman kabut udah agak berkurang. Dan langit pun udah kelihatan lah agak biru tuh. Cuman yang anehnya saat itu kayak matahari tuh nggak ada panas-panasnya. Nggak ada sinar matahari tembus ke hutan, itu nggak ada. Saya pikir, tembusin jangan ya. Karena kondisi di sini pun kayak gini, apalagi di atas. Bener. Pikir angin, hujan, gitu. Kabut udah agak mulai agak kelihatan lah. Ya udahlah, la haula gitu. Maksudnya dengan doa-doa terus pokoknya. Akhirnya dari pos 2 ke pos 3. Nah, dari pos 2 ke pos 3 masih aman lah, jalur masih udah mulai landai itu. Nah, dari pos 3 ke seberang ini, karena dari pos 3 ke seberang ini karena beda punggungan. Beda punggungan, otomatis kita pasti lewat lembahan. Nah, di saat lembahan itu kayak tamu pun langsung bilang, baca-baca ya. Dia sendiri yang bilang gitu, bukan saya yang di depan. Saya kan otomatis di depan nyari jalur kan. Dia bilang, baca-baca ya, jangan berhenti.
Itu udah mulai masuk masuk lembahan, udah agak turun. Memang nggak tahu kenapa ya aura di situ, aura di situ kayak, wih, Nggak enak banget. Asli. Dan memang itu kita berdua tuh ngerasa itu nggak baik lah, auranya di situ nggak baik. Pas kita masuk mentok sampai ke jalur air, kita nanjak pakai webbing gitu. Jadi ada webbing di pinggiran jurang. Ekstrim dong. Ya, sekitar 15 sampai 20 meter lah, agak lumayan panjang. Terus saya bilang, bisa gak? Aman gak? Kalau enggak saya bantu. Udah aman. Itu pakai headlamp pun kita berdua nggak tembus itu jalur, nggak kelihatan. Karena posisinya itu di lembahan banget. Jadi otomatis cahaya matahari, cahaya yang lain tuh nggak kelihatan. Jadi itu posisi udah sekitar jam 6 lewat lah itu, udah jam 6 lewatan. Dan itu masih gelap total. Saya pun aneh kayak sekabut-kabutnya gunung, cuaca di gunung, sehujan-hujannya, semendung-mendungnya, headlamp tuh pasti tembus. Nggak mungkin nggak. Dan saat itu kayak gelap total. Dan itu pun masih sempat difoto dan video kalau nggak salah saat itu. Kayak gokil nih gunung, asli gokil ini. Saya ke gunung manapun kalau misalkan kondisi cuaca kabut, kondisi cuaca hujan, kondisi cuaca pagi summit kayak gitu, jam 6 total terang. Iya. Mau gimana headlamp mati. Cuma saat itu sampai jam 6, kondisinya sampai jam 6 itu headlamp masih nyala. Itu kondisi headlamp masih nyala. Kita berdua pun kondisi headlamp masih nyala, ngelihat jalur pun masih ramang-ramang gitu. Nah, akhirnya setelah dari dari lembahan ini kita naik, ketemu simpangan jalur. Jadi ada jalur Taman Lop sama jalur Moya, bukan jalur Moya, jalur satu lagi tuh. Pokoknya ada satu jalur lama di situ, satu jalur pendakian juga, cuman nggak dikelola lagi. Jadi jalurnya udah ketutup. Dan di situ kita sempat break. Dan di situ camp area-nya luas. Dan di situ nggak ada yang camp lagi udah. Karena di saat itu pendakian cuman kita berdua, nggak ada yang lain. Karena info dari si Om yang punya campground aja, waktu itu kan lagi panen cengkeh ya. Panen cengkeh itu di 2 hari itu diberhentiin total. Nggak ada yang panen. Faktor cuaca. Karena faktor cuaca. Oke. Faktor cuaca nggak ada yang berani lah naik pohon cengkeh di angin kenceng gitu. Iya. Cari mati. Cuma pas posisi kayak gitu kita tetap summit. Nah akhirnya pas kita sampai di pos 3 lah, itu bisa disebut masih pos 3 karena pos 3 jalur Moya di sini, jalur yang satu lagi di sini, jadi pertemuan kedua jalur. Karena kita break, kita makan roti sebentar, nungguin cuaca juga. Saat itu masih hujan deras, gerimis, masih plus kabut lagi. Akhirnya kita maksain. Setelah setengah jam break, sekitar jam 7, berharap terang, itu nggak ada. Matahari pun masih belum nongol gitu, Memang kondisinya jalur ini adanya di barat. Jadi bukan dari timur. Jadi nggak, kalau misalkan matahari naik pun nggak kelihatan di belakang. Sunrise juga nggak ketahuan. Nah, akhirnya, ini kok nggak terang-terang ya sampai jam 7 nih. Kondisi dari udah sampai pos itu jam 7, berharap terang, nggak terang-terang. Akhirnya kita maksain jalan ke pos 4 tuh masih pakai headlamp nyala. Dengan gerimis, dengan kabut. Akhirnya sampai pos sekitaran dari situ nggak terlalu jauh lah, pos 4 sekitar 20 menit paling, jam 7:30 kita sampai pos 4. Nah dari pos 4 ini, kalau misalkan yang kita pelajarin dari maps ya, dari map geografisnya, di situ ada mata air. Di pos 4 ini di sebelah kiri. Cuman itu cuman orang-orang lokal lah yang tahu. Kalau kita yang nggak tahu agak susah karena agak turun kemungkinan. Di situ juga sama, kayak auranya itu, kayak suasananya itu nggak nyaman gitu. Akhirnya si tamunya sendiri yang bilang, kalau mau istirahat jangan sini. Kalau mau istirahat jangan sini, kita lanjut aja. Akhirnya saya cuma ngerokok di pelangnya doang, tulisan pos 4. Ya lanjut langsung dari pos 4 sampai ke
Kalau dari pos 4 langsung ketemunya pintu Suba. Nah, dari pos 4 ke pintu Suba ini sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah. Karena kita tetap masih naik, masih nge-trekking, itu sampai jam 8 berharap terang masih tetap sama. Kondisinya tuh masih kayak langit sih udah mulai biru, langit udah mulai biru, cuman cuacanya masih kabut, hujan, gerimis, gitu. Hujan, gerimis lagi. Kayak sih masih ada kepikiran, lanjut kayak gitu, masih ada rasa mental tuh masih kayak lanjutin jangan ya, lanjutin. Tapi ada rasa tanggung jawab juga kalau nggak nyampein ke puncak gitu. Ya tapi tamu lu singit juga sih. Nah pas kalau misalkan kondisi jalurnya itu 11-12 lah sama Salak. Oke, kebaik. Salak Cimelati. Salak Cimelati 11-12 lah jalurnya, kayak curakan dalam tanah terus akar-akar. Itu masih sama lah. 11-12 lah sama Salak. Cuman posisinya ya memang langsung terjal gitu. Nah, jadi setelah 2 jam kalau nggak salah saat itu. Yang harus 1 jam setengah itu kita tembus sampai ke pintu Suba itu jam 9:30, 10 lah. Jam 9:30 tuh udah wah pol-polan hujannya. Maksudnya kita pun udah full basah gitu, udah nggak ada yang kering lah, walaupun kondisinya gerimis gitu. Nah pas sampai di pos pintu Suba ini kan dari masyarakat lokal ada tradisi ya. Tradisi masyarakat lokal di sana tuh kalau misalkan kita sampai pos 5 pintu Suba ini, itu diwajibkan untuk azan. Dan iqomat. Lalu kalau misalkan yang punya abdas, kita harus ngelakuin sholat sunat 2 rakaat di pintu Suba ini. Nah, karena kita faktor cuaca dan yang lainnya ya, kita nggak melakukan itu. Ya, kita cuman berpikirnya, ya permisi aja lah. Yang penting kita punya niatan baik buat naik gunung. Semoga dipermudah aja. Nah, di pos pintu Suba ini kondisinya masih, jadi dari pos pintu Suba ini punggungan terakhir. Jadi punggungan yang dari jalur ini, punggungan puncakannya itu pintu Suba. Jadi dari pintu Suba turun, masuk ke vegetasi ilalang, rumput gajah, dan itu masih sama, masih kayak 2 meter, 3 meter di atas kepala. Kayak, wih, ini bener gajah ya jalurnya? Karena kan masih ada ngerasa salah jalur atau gimana ya. Lu sendiri baru pertama kan? Nah, dan di saat itu kita dapat literasi dari orang lokal, di sana banyak yang dikeramatkan. Oke. Pertama di pintu Suba, kedua ada petilasan kayak makam gitu, cuman posisinya di bawah pintu Suba sebelum batas vegetasi. Dan ketika kita turun dari pintu Suba sampai ke batas vegetasi yang ilalang itu, saya ngerasa kayak nggak enak di hati, itu nggak enak gitu, perasaan tuh, wah aman gak ya? Karena kondisi angin tuh, wow, aku tahu tuh lah, kondisi angin, hujan, gerimis, kabut, dan itu pun jalur pun masih tetap sama, walaupun kondisi kita udah terbuka, cuman kabutnya itu tebel. Dan saat itu tamu bilang, pas turun dari pintu Suba, kok gue terharu ya? Tiba-tiba dia nangis. Terus saya pun kayak ngerasa, kayak, ya sama lah yang dia rasain, saya pun ngerasain. Kenapa ya jadi nggak enak gitu, hati itu ngerasa nggak enak gitu. Aman gak ya gitu? Saya cuma berpikirnya aman gak, tentang keselamatan aja sih, nggak berpikir hal macem-macem kayak gitu. Aman gak ya? Tanyalah, aman gak? Aman sih. Cuman gue nggak kayak ngerasa sedih aja, pengen nangis. Oh ya udah nggak apa-apa. Sambil jalan tuh, nah mulai dari vegetasi sebelum batas vegetasi yang terbuka ini ya, di rumput gajah kayak ilalang gitu, itu jalur cabang, jalur kiri kanan lurus, kiri kanan lurus. Dan itu pun kayaknya kalau misalkan masyarakat lokal atau warga lokal sana ya, itu dibikin campground buat berlindung di terp angin lah. Dan itu masih banyak lah tempat-tempat tersembunyi kayak gitu, dibikin campground. Terus kita ngeliat, oh ini dibikin camp kayak gitu, camp area.
Cuma saat itu memang kondisi angin, aut-autan asli hancur. Kayak pas sebelum sampai ke batas vegetasi ini, dari mulai pintu Subah sampai ke batas vegetasi mungkin 40 menit lah, 30 menit. Waktu itu kita tempuh sampai 1 jam. Itu jalur udah landai, nggak terlalu nanjak-nanjak karena kita udah sampai punggungan puncak. Jadi turun, kondisi jalur kayak gitu, dan nggak lama di tengah-tengah rumput-rumput ilalang ini kita sempat istirahat juga. Nah, sempat ngerokok 1 batang, terus ngeluarin snack, cemilan semuanya, minum. Dan saat itu kayak dia bilang kayak, puncaknya masih jauh gak? Dia bilang gitu. Saya bilang, jangan ke puncak lah, dalam hati gitu kan, jangan ke puncak lah, karena kalau ke puncak resikonya tinggi banget gitu kan. Saya nggak berpikir tentang cuaca yang ekstrim ini ya. Cuman yang paling dipikirin tuh resikonya petir. Bener. Petir kalau misalkan kita di dalam kabut, di dalam hujan, angin kayak gitu, satu elektronik petir udah. Iya, apalagi kita bawa yang berbau metal. Iya. Nah, ketika kita udah mulai istirahat, kita lanjut lagi, itu nggak jauh lah dari tempat istirahat, sekitar 15 menit lah. 15 menit itu batas vegetasi, langsung batu-batu kayak pasir gitu. Karena kan kalau Gamalama itu puncaknya terbuka, jadi kayak gunung berapi gitu. Kayak selamat gitu. Ya, jadi dia terbuka gitulah, batu-batu. Cuman pas saat sampai di batas vegetasi ini, itu angin pol-polan. Kita berdiri pun masih kayak goyang. Oke. Goyang. Saya pun langsung, udahlah sampai sini aja gitu, jangan sampai puncak. Dan kebetulan di situ dari kita keluar batas vegetasi, di sebelah kanan itu kayak ada lahan luas, terus ada plakat. Nah, saya samperin lah plakat itu. Ternyata ada tulisan Gamalama. Oh, ini udah puncaknya, daripada kita lanjut ke puncak lagi. Karena kalau misalkan kita puncak aslinya ya, yang puncak aslinya itu dari mulai kita keluar, itu jalur ke kiri itu masih muter sekitar 1 jam sampai ke puncak. Masih jauh. Masih jauh, karena kalau Gamalama itu ketinggiannya 1.800. 1.600 pas 1.800 lah gitu. Dan dari situ baru ketinggian 1.500. Jadi masih ada 200-300 meter lagi lah sebelah kiri. Dan itu puncaknya itu persis kayak Selamat. Jadi jalur itu kita mesti ngelewatin batas vegetasi, batu-batu kayak gitu. Dan itu pun terjal. Saya berharap saat itu jangan kebuka. Karena kalau misalkan kondisinya nanti kebuka, dia ngelihat puncak, dia minta ke puncak. Pasti. Itu dia pasti minta ke puncak. Janganlah, jangan kebuka. Saya berharap udah jangan ketutup, jangan kebuka. Karena kalau misalkan kebuka, resikonya nanti dia minta ke puncak. Nah, akhirnya pas ketika saya liatin plakatnya Gamalama, ini puncaknya gitu. Dia percaya aja, karena ya udah kondisi karena kan kalau misalkan Gamalama tuh di sini vegetasi, lepas vegetasi, terus kayak lahan luas gitu, terus ada curakan ke bawah, baru naik ke puncaknya. Oke. Jadi ada lahan luas yang bekas mungkin erupsi dulu ya, erupsi. Ada cerukan lah. Ada cerukan kayak gitu, dan itu turun ke dalamnya pun sekitar 50 meteran, kayak jurang. Sedang. Cuman kondisinya datar, Cuman di saat itu karena kondisinya ketutup, hujan, dan kita pun saat itu masih sempet nyium bau belerang yang nyengat gitu. Akhirnya saya pikirin, jangan lama-lama ya. Kalau mau foto-foto sekarang aja langsung. Karena resikonya saya pikirin itu cuma petir, ngerinya itu. Akhirnya foto-foto, nggak sampai setengah jam, kita turun. Sempat foto-foto dulu, terus bikin video, kita turun langsung. Udah ya, lunas. Terus tiba-tiba dia meluk, makasih. Sempat nangis juga, saya juga terharu lah kalau misalkan dia sampai keinginan dia buat sampai puncak tuh kita tercapaikan. Kepuasannya. Iya. Bisa nemenin. Sampai meluk juga, sampai makasih udah nganter ini. Udah ya lunas gitu, maksudnya tugasnya udah selesai, kita tinggal turunnya aja nih. Semoga nggak ada kendala apapun lagi. Nah, setelah dari puncak itu kondisi cuaca nggak ada perubahan. Itu sampai puncak itu sekitar jam setengah satuan lah, dari jam 4 subuh
Tengah hari bolong, padahal. Harusnya panas, Iya. Pol. Harusnya panas, Pol. Cuman itu saya nggak tahu pas ngelihat jam di puncak itu jam 12:30. Heeh. Jadi kita tuh udah jalan tuh sekitar 7-8 jam. Jadi otomatis kayak kalau sekarang kayak tektok. Kayak tektok. Dan itu pun estimasi turun kita tuh masih jauh. Estimasi waktu turun kita tuh 3-4 jam. Nah, akhirnya pas kondisi di puncak udah nggak memungkinkan, kita akhirnya turun, itu nggak ada perubahan sama sekali sama cuaca. Dan matahari pun kita nggak ngerasain hari itu. Akhirnya pas kita turun, ketemu di pintu Suba lagi, kita masih sempat ngerokok tuh di pintu Suba. Nah, di pintu Suba ini nih, kejanggalan yang kemarin terjadi lagi. Gimana tuh? Waktu di Gamkonora. Jadi kondisinya sama persis. Tamu di belakang, saya jalan duluan. Jalurnya kan hampir persis sama ya. Kayak ilalang yang tinggi banget. Kita pun harus kolong-kolongan kayak jalur tikus. Ketika kita lewat ke kolong itu, saya ngerasa di sebelah kanan sama kiri saya itu ada orang. Kayak orang lagi neduh lah gitu di bawah rumput-rumput gitu. Cuman itu mungkin saya berpikirnya, itu halusinasi kali. Nah, nggak lama dia bilang, pas lewat terowongan itu persis terowongan lagi. Kita juga jalan harus nunduk banget. Pas saya udah sampai ujung, dia bilang, fotoin ya, bentar gue foto-foto dulu. Saya nunggu tuh, saya sempat bikin video juga. Cuman saya ngerasa ada yang mantau atau ada yang ngeliatin sebelah kiri kanan saya, kayak walaupun cuma 1 menit tuh ngerasanya lama. Lama banget nungguinnya gitu. Kayak, ayo lo jalan gitu, pengen jalan-jalan cepet aja gitu. Dia lama tuh, ada sekitar 2 menit, 3 menit lah. Baru dia ngolong, ketemu di ujung. Nah, pas saya jalan lagi, itu persis kayak di Gamkonora. Kayak di belakang tuh ada yang ngejorokin atau kayak gimana lah. Jadi angin nabrak gitu. Cuman dari belakang. Nah, itu nggak sampai jatuh, cuman kayak Goyang kejorong aja, kejorong ini. Langsung ngeliat ke belakang, loh masih jauh. Dan kondisi angin pun itu posisi kita di lembahan. Jadi sebelum naik ke pintu Suba itu kita ada batas vegetasi pohon-pohon. Terus saya ngeliat kiri kanan nggak ada yang goyang. Kondisinya, apalagi nih ya kan, dalam hati, wah ngerasa nggak enak juga tuh saat itu. Cuman akhirnya tamu ngedeket, akhirnya saya jalan bareng tuh, nggak mau jauh-jauh, jalan bareng. Terus sempat dari pintu Suba turun itu kan pakai webbing ya, naik webbing. Terus kita ngerokok di pintu Suba, masih ngerokok sebatang. Turun dari pintu Suba masuk vegetasi kayak gitu lagi sama, masih vegetasi ilalang. Nah, dari vegetasi ilalang ini saya ngerasa di sebelah kiri nih itu, kalau mungkin ya kalau cerah itu jurang. Cuman kayak ada binatang yang ngikutin di sebelah kiri, kayak kresek gitu. Nah, itu pun kita berdua ngelihat. Oh gitu? Kita berdua ngelihat. Maksudnya dari dalam rumput-rumput ini kayak ada binatang yang lewat, kayak binatang yang jalan. Kita tunggu ini binatang nggak keluar. Cepet, nggak keluar gitu kan, ada suaranya aja. Akhirnya udah cuekin aja lah, kita jalan lagi. Jalan dari pintu Suba itu sampai ke pos 4 mungkin 1 jam lah, 1 jam. Nah, mulai dari pos 4 ini itu start jam 2 sore. Itu saya ngerasa kayak, wah malam nih pasti turunnya, pasti kena malam. Akhirnya saya bilang sama tamu, jangan lama-lama ya, biar nggak kena malam. Itu biar kita turunnya langsung ke kota aja gitu, nggak langsung camp. Nah, pas mulai dari pos 3 ini yang awalnya itu lewat lembahan, itu sama persis, nggak ada perubahan. Itu gelap total. Dan kita pun masih sempat nyalain headlamp. Dan si tamu ini duluan nih. Duluan naik. Jadi kan lembahan, turun. Pas mentok lembahan jurang, dia naik duluan. Dia masih di lembahan nih. Nah, pas di lembahan ini kayak suara angin,
Cuman kayak suara bisikan gitu. Kayak ada suara orang gitu. Tapi suaranya mungkin kalau diartiin bahasanya bahasa lokal. Oh gitu. Bahasa lokal. Yang lu nggak ngerti? Ya, bahasa lokal Ternate lah. Yang notabene-nya kayak bahasa Melayu. Wih, apaan nih ya? Saya sempat lihat kiri kanan, bawah, sebelah kanannya kan jurang, sebelah kiri itu tebing. Saya sempat lihat kiri kanan, tapi nggak ada. Akhirnya saya naik lagi ke atas. Nggak lama tamu tuh masih nunggu kan, masih ngeliat lah, masih nunggu. Jalan bareng lagi sampai ke pos 3 jalur Moya, kayak nanya, tadi ngedenger gak? Ternyata bukan saya aja yang ngedenger, dia juga ngedenger. Kalau ada yang ngebisik atau ada yang ngomong. Dan kita pun masih nggak percaya, akhirnya kita nunggu. Maksudnya takutnya ada orang atau pendaki yang lain di jalur lain atau kayak gimana. Itu nggak ada. Nah, akhirnya kita, ya udah jalan aja. Saya kan pikirnya, wih jalurnya terjal, naiknya aja susah, gimana lagi turunnya nih. Dan itu bener. Saya mulai dari pos 3 sampai ke camp area itu sekitar 2 jam. Kita pokoknya sampai ke camp area itu jam 4 sore. Nah, mulai dari pos 3 turun ke camp area ini, itu posisi dari mulai pos 1 udah terang. Dan itu pun saya ngelihat kayak batasan gitu. Batasan panas sama kabut. Itu persis ada di pos 1 yang awal kita naik. Itu ada kayak saya ngerasa ada gempa, dan batas vegetasi itu ada pelang gitu kan, pelang pemberitahuan pengumuman kayak gitu. Itu persis di situ kita ngerasain tuh perbedaan cuaca. Antara perbedaan cuaca normal yang cuaca orang-orang di kota sama cuaca hutan. Dan situ sempat ngerokok kayak, kok di sana panas, di sini kabut. Gimana ceritanya nih? Gunung segunung-gunungnya kalau misalkan cuaca di pos atau di hutan tuh ya udah pasti kayak sama gitu. Maksudnya nggak ada batasan kayak gitu. Tapi ini kayak kita ngelewatin dari pos 1 itu udah panas selayaknya cuaca di kota. Akhirnya saya berpikir, ini cuaca gimana ya gitu. Kayak kok perbedaannya signifikan gitu kan. Nggak mungkin kalau misalkan cuaca sini hujan, di sini panas. Kalau di kota nggak mungkin. Tapi di hutan ini, di Gamalama ini, ternyata bisa kayak gitu. Dan 2 hari itu cuacanya memang kayak gitu. 2 hari itu. Nah, pas ketika kita sampai di camp area, akhirnya tamu makan, saya ngobrol lah sama si Om. Si Om yang punya campground. Nah, ngobrol. Ternyata sama dengan Gam Konora. Jadi gunung Gamalama itu gunung yang disucikan oleh masyarakat Ternate. Oke. Dan salah satu aturan yang mereka pegang teguh sampai saat ini yaitu nasi kuning dilarang. Sampah juga nggak boleh dibawa ke atas. Dan saat itu memang gimana ya? Kita nggak bawa. Kalau untuk nasi kuningnya kita nggak bawa. Cuman untuk sisa logistik yang dari Gam Konora ini masih ada di tas. Masih ada di tas. Jadi otomatis kita masih bawa nasi kuning nih. Iya. Dan menurut si Om ya, menurut yang masyarakat lokal ini, batas bawa nasi kuning itu nggak apa-apa sampai sini. Jangan dibawa naik ke atas. Gitu. Cuman nggak tahu kenapa cuaca hari itu tuh memang semeraut, angin kenceng, kabut, hujan. Dan akhirnya saya nanya-nanya lah tentang tentang Gamalama. Dan dia jelasin kalau Gamalama itu bagi masyarakat Ternate itu adalah gunung suci. Dan masyarakat lokal mempercayai di Gunung Gamalama itu adalah Mekahnya orang masyarakat Ternate. Gitu. Jadi gunung yang memang benar-benar disakralkan, dan sampai saat ini pun di Gunung Gamalama itu nggak ada biaya retribusi, biaya registrasi sama sekali. Walaupun ada ya jalur-jalur pos jalur Moya, jalur satu lagi itu memang ada, dan ada beberapa 2, 3, 4 lah, ada 4 jalur. Dan itu memang pengelolaannya nggak ada biaya retribusi sama sekali.
Dan ternyata ketika pas ngobrol-ngobrol itu, ya banyak faktornya. Banyak faktor, karena memang Gunung Gamalam itu disucikan dan memang bagi masyarakat lokal itu, yaitu diibaratkan Mekah gitu. Nah, pas ketika kita akhirnya prepare untuk turun ke Ternate, itu sekitar jam 4 lah, jam 4:30, akhirnya kita jam 5 turun. Itu sampai bawah tuh kondisi cuaca cerah. Kita lihat Gamalama cerah. Dan di saat itu, di pendakian hari itu nggak ada pendaki yang lain. Cuman kita berdua naik Gamalama ke hari itu. Karena untuk pendakian aja kita berdua. Dan untuk masyarakat lokal pun yang paling cengkeh nggak ada. Karena cuaca se-ekstrim itu saat kemarin. Cuman pas kita turun ke kota, pas jam 5 sore ini cuaca baik-baik aja. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Panas pol. Saya cuma pikir, ini apa lagi gitu kan? Apa emang nasi kuning ini sesakral ini atau gimana gitu? Dan ternyata saya akhirnya pas setelah udah nganter tamu ke hotel, saya ke tempat teman ya, dan ngobrol-ngobrol sama orang-orang tua di sana. Ya itu, ternyata masih sama dengan Gam Konora. Nasi kuning itu sakral. Dan itu logistik yang jangan sampai dibawa ke gunung. Dan kemungkinan bukan sampai spot 1 ya, jangan sampai naik ke gunung. Karena itu bisa memancing mungkin bagi masyarakat kepercayaan lokal itu bisa memancing bisa memancing hal-hal yang seperti itu. Kepercayaan mereka seperti leluhur atau apa gitu. Nah, setelah saya nganter tamu masuk ke hotel, besok paginya dia langsung jadwal terbang ke Jakarta. Itu besoknya nggak ada cuaca yang kayak kemarin itu. 4 hari berarti sama kalau misalkan dengan Gam Konora 5 hari cuaca itu nggak ada angin, hujan, badai lah, ombak pun nggak ada. Saya cuma pikir, apa cuman 5 hari kemarin aja badainya nih pas kita ada untuk perjalanan lah, perjalanan kayak apa sampai segitunya gitu. Padahal cuman kalau misalkan kita berpikir sebagai masyarakat lokal Jawa atau kita lahir di Jawa, adat istiadat seperti itu mungkin disepelekan. Tapi bagi masyarakat timur itu sakral. Iya. Dan itu bisa, kalau misalkan masyarakat lokal timur ya, itu mempercayai hal-hal itu kental banget. Makanya kayak setelah H+1 pendakian dari Gamalama ini, itu cuaca nggak ada ya, baik-baik saja. Seperti kayak ombak, tenang, laut, angin nggak ada, hujan malah yang seperti kayak kita di gunung, itu nggak ada. Jadi total 3 hari 2 malam kita di atas itu sebenarnya nunggu cuaca. Cuman kondisi cuaca nggak baik-baik, nggak mending-mendingan. Akhirnya ya udah kita naik. Nanti gangguan lu di atas itu sama kayak kemarin nih, kayak ada ditabrak sesuatu terus. Cuma bedanya di sini lu nggak disambit. Enggak. Nah pas saya bilang sama masyarakat lokal yang di Ternate ini, adalah om ya, kenalan om, saudaranya om lah di sana, teman. Saya nanya om gini. Jawabannya persis sama kayak orang dari Halmahera kemarin. Kamu masih mending bisa turun. Dengan jawaban yang sama persis, kamu masih alhamdulillah turun selamat. Karena untuk adat istiadat ini, untuk bawa nasi kuning ke atas gunung tuh sakral. Itu hal yang dilarang banget. Kalau untuk Maluku Utara, terutama di kota Ternate, yang notabene-nya leluhur-leluhurnya itu adalah kesultanan, itu sangat mempercayai hal itu. Dan itu
akhirnya cerita banyak tentang Ternate, tentang Tidore, tentang Halmahera, pulau-pulau Maluku Utara. Ternyata mereka tuh kesultanan, notabene. Dan mereka Muslim ya? Muslim. Apalagi Tidore itu kayak satu pulau, gunung. Jadi dia masyarakat itu kayak kampung di tengah pulau ada gunung. Gunungnya Gunung Tidore. Nah, ada lagi di sebelah kirinya di sebelum Halmahera itu ada gunung Kemah Tubu. Kemah Tubu itu di sebelah kiri lah. Nah, itu sama persis. Jadi di setiap pulau-pulaunya itu berbeda lah. Bisa berbeda kesultanan atau berbeda tradisi. Tapi dengan satu kesultanan di pusat pemerintahannya Ternate. Mungkin itu aja sih Bang cerita saya di pendakian di gunung daerah-daerah timur yang notabene-nya bisa dibilang adat istiadatnya itu sangat kental banget sih. Dan banyak peraturan-peraturan yang kita untuk lokal Jawa itu kurang paham. Dan kita harus memahami masyarakat adat istiadat masyarakat lokal, dan walaupun kita tidak melakukan dengan sesuai dengan acuannya mereka, yang penting kita menghargai gitu. Benar, artinya bisa dibilang di setiap wilayah ya, nggak usah di sana, di Jawa dimanapun gunung itu memang cenderung disakralkan.